Saya sering bilang ke teman-teman, sesuatu yang diawali dengan bismillah tidak akan mundur di tengah-tengah. Cuma mohon maaf yang sebesar-besarnya rekanita, Mm-mm. engkau di hatiku, engkau tetap nomor dua. Karena yang utama adalah Ibnu. Betul Kak, mantap itu Kak, mantap. Itu mungkin bisa di copy paste nanti ya sama penonton. Langkah-langkah Kak Zainullah itu yang akan dilakukan ke depannya itu kira-kira apa Kak dalam menjadi ketua PC IPNO gitu Kak? Ya, pertama teman-teman sekalian, soal langkah ke depan tuh ya. Ya, betul. Soal langkah ke depan, pertama, kemarin di ta'aruf pengurus kami sampaikan ada 3 poin yang kemudian menjadi grand design utama Ibnu Sumeneb selama 1 tahun. 1 tahun Mm-mm. artinya setengah periode. Pertama adalah soal penguatan ideologi dan wawasan. Nah, kenapa ini kemudian yang kita kedepankan? Pertama, tentu menjadi kader IPNO, menjadi kader IPNU, ini menjadi teladan di masyarakat. Mm-mm. Harusnya Mm-mm. begitu. Dalam artian mengapa? Teman-teman sekalian, menjadi anggota IPNO dan IPNU itu bukan kemudian status yang hanya dijadikan sebagai instastory atau postingan di Facebook, enggak. Jauh Betul, dari betul, itu betul. ada beban sosial yang harus ditambah. Artinya apa? Mm-mm. Lucu teman-teman yang sudah berhipno tetapi tidak memahami atau tidak mau belajar soal Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tidak mau tahu soal sejarah KNU-an, bahkan enggan untuk mempelajari khazanah pemikiran para ulama-ulama kita. Nah, sehingga Mm-mm. penguatan akidah dan pengembangan wawasan ini kemudian menjadi grand design pertama. Yang Mm-mm. kedua adalah soal uh, peningkatan kaderisasi dan pengembangan potensi. Jadi ada 2 poin di poin kedua. Satu, Mm-mm. peningkatan kaderisasi. Saya sampaikan kepada teman-teman kaderisasi bahwa kaderisasi di Sumeneb hari ini target kami punya target dan target kami harus dicapai oleh teman-teman di kaderisasi baik di PAC maupun di cabang itu sendiri. Mm-mm. Mengingat, mohon maaf ini guyonan saya. Ya, ya, Ketua ya. cabangnya ini adalah mantan ketua kaderisasi di Sumeneb periode sebelumnya, sekaligus anggota tim kaderisasi hari ini di Jawa Timur. Mm-mm. Sehingga teman-teman di luar pasti bertanya, kira-kira Sumeneb seperti apa kaderisasinya? Nah, Mm-mm. sehingga ini yang nanti harus ditingkatkan oleh teman-teman di Sumeneb, terutama di kaderisasi mulai dari atas dari bawah. Kemarin sudah kami panggil anggota tim kaderisasi. Jadi kaderisasi ke depan harus berdasarkan pada sistem. Jadi bukan hanya sekedar pada pengalaman-pengalaman. Biasanya kan, oh Makasta biasanya seperti ini. Tidak. Nanti ke depan kita harus atur sedemikian rupa. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, soal potensi. Nah, ini berangkat dari diskusi panjang kami melihat satu, IPNO dan IPNU Sumeneb itu merupakan organisasi dengan jumlah kader terbesar di Sumeneb, insya Allah. Cuma kenapa kok kita seakan-akan tidak ada gaungnya? Nah, karena anggota kita, kader kita tidak pernah diberdayakan, baik Mm-mm. dari posisinya, baik dari kemampuannya dan segala macam. Sehingga Mm-mm. upaya Jepang adalah memberikan wadah untuk, ayo teman-teman IPNO, IPPNU maunya apa? Mm-mm. Kami sampaikan di hadapan semua pengurus, kami punya mimpi bahwa selama 2 tahun ke depan akan ada satu pesepak bola yang satu pemain sepak bola Madura United
Ketika dia mencetak gol, maka dia akan angkat kaosnya, kemudian bertuliskan I love Ibnu Sumeneb. Kami bermimpi akan ada satu YouTuber yang jumlah followernya subscribernya sudah lumayan. Kemudian kami bermimpi ada satu penulis buku, kami bermimpi ada satu pengusaha sukses, dan kami bermimpi akan lahir anggota wakil rakyat, bupati dan seterusnya lahir dari kader Ibnu. Itu mimpi kami. Ya. Sehingga kami minta waktu selama 2 tahun untuk membangun fondasi. Kami tidak bisa mewujudkannya selama 2 tahun, kami hanya bisa membangun fondasinya. Itu soal potensi. Hingga bocorannya. Salah satunya adalah teman-teman PAC Kota kemarin sudah berkoordinasi dengan kami untuk membentuk band di PAC Kota. Alhamdulillah, tinggal kemudian nunggu pandemi ini kelar, insya Allah nanti akan dirilis band di Sumeneb. Alhamdulillah juga di cabang juga sudah mulai kita buktikan YouTube dengan jumlah kurang lebih 7.000 subscriber. Artinya kami mau mulai. Teman-teman yang punya passion dalam dunia YouTube, kita sudah wadahi dengan YouTube yang ada di cabang. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini. Yang terakhir itu soal kemandirian ekonomi pelajar. Perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa dari sekian banyaknya permasalahan pelajar hari ini, salah satunya adalah disuplai oleh permasalahan soal kemandirian. Teman-teman kalau bisa mengkaji secara penuh PDPRT di IPNO, ada satu landasan berorganisasi kita, itu yakni kita non-kolaborasi. Non-kolaborasi ini artinya bukan kemudian kita anti terhadap kerjasama, bukan. Tetapi non-kolaborasi ini bertujuan agar IPNO dan IPPNU ini tidak bergantung kepada orang lain, terutama dalam hal ekonomi. Nah, salah satunya apa yang akan dilakukan? Kami di cabang tidak hanya kemudian berbicara soal wacana dan impian, tapi kami harus mencoba sehingga nanti harus ditiru dan dilaksanakan oleh teman-teman PAC. Salah satu programnya adalah soal kemandirian ekonomi. Ada istilahnya di cabang hari ini sudah mulai digerakkan, sekarang sudah dibangun modulnya. Itu Mon bahasa Maturan rengubu ajam, maka 2 jam. Jadi teman-teman cabang menyediakan sekitar 50 sampai 100 ekor ayam. Kemudian tiap PAC, tiap kecamatan nanti kami bukan wakafkan ya. Istilahnya sistem kerjasama, kita tiap PAC kita kasih 5 ayam misalkan. Nah, dari 5 ayam ini nanti dipelihara oleh pengurus masing-masing. Setiap 1 ayam, kita cerita asumsinya. 1 ayam bertelur misalkan 10, menetas 10, kemudian sampai besar. Dari 10 itu kemudian kita bagi 5 ke cabang, 5-nya buat PAC. 1 ayam loh ya. 1 ayam telur 10 besar, 10-nya kita bagi 2, 5 ke PAC, 5 ke cabang. Yang 5 ke cabang nanti akan kita pindah ke kecamatan yang lain. Yang 5 yang PAC nanti biar menjadi asetnya PAC, salah satunya. Atau mungkin soal kemandirian, salah satunya yang sudah kami bicarakan kemarin adalah soal, ini juga berkaitan dengan penguatan ideologi. Kita juga sudah mengagendakan wakaf kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebetulan ini dijalankan oleh Departemen Jaringan Dakwah Sekolah dan Pesantren. Ketuanya itu Ketua PAC Ambunten, rekan Saiful Bahri. Ini nanti tinggal tunggu tanggal mainnya dari rekan Saiful dan kawan-kawan. Jadi amin, ada amin. Mau mewakafkan kitabnya Mbah Hasim, kemudian dari cabang ditampung di cabang, kemudian nanti kita distribusikan ke pesantren-pesantren di Sumeneb. Karena sepengetahuan kami rekan moderator, baru beberapa pesantren yang menjadikan umul kitabnya warga NU, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kitab yang diaji di pesantren-pesantren ini. Nah,
soal kemandirian banyak yang mungkin juga tidak bisa kita ceritakan semuanya di sini. Terima kasih. Setelah saya lihat tadi, Oh iya Kak, terima kasih sudah banyak, Kak. banyak ya Kak program yang akan dilaksanakan oleh Kak Zen dan pengurus-pengurus PC Hipno Sumeneb gitu kan. Dan juga sudah banyak fasilitas yang disediakan untuk rekan dan rekan kita Hipno UPNU se-Kabupaten Sumeneb seperti itu Kak ya. Seperti yang Kak Zainal tadi katakan bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu ibaratkan memikul sebuah amanah ya Kak, berat Kak ya. Ya saya berhubung saya tidak pernah menjadi seorang pemimpin Kak ya, yang katanya orang laki-laki itu akan menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin keluarga gitu katanya. Paling rendah itu pemimpin dirinya sendiri katanya gitu kan. Yang ingin saya katakan lagi Kak, yang ingin saya tanyakan lagi kepada Kak Zen, apa saja sih Kak? Apa enak tidak enak sih? Apa enak tidak enak kah jadi seorang pemimpin Kak? Ya, enak tidak enaknya ya? Ya betul Kak. Apa ya? Yang viral ketika pamfletnya Ambuntan itu menyebar, itu bukan soal apa yang mau kita bahas, tetapi akankah nanti terjawab kenapa selama ini Ketua PC Hipno Sumeneb menjomblo misalkan. Nah ini salah satunya yang viral di WA-nya teman-teman. Ini kok bisa begitu? Nah salah satunya ini saya ceritakan ya. Ya ya. Dulu saya bilang ke teman-teman tim koordinasi anggota kami, menjadi pengurus cabang itu berat teman-teman. Beratnya kenapa? Karena kita teladan. Teman-teman PAC itu meniru apa yang kami lakukan. Kalau teman-teman di cabang sudah mohon maaf, sudah berani misalkan membonceng ceweknya misalkan, PAC bukan cuma membonceng, bahkan mungkin dia berpelukan di depan pengurus cabang. Nah, sehingga apa kan dulu ini kok cerita begini ya. Sampai kemudian jadi pengurus cabang tidak boleh organisasi dulu ya. Tidak boleh kemudian pacaran dengan IPPNU. Kalaupun mau pacaran, segera diseriusi dan jangan diumbar-umbar. Itu pesan saya dulu. Ini ya, ini jujur. Akhirnya kemudian tidak tahu kenapa ceritanya itu menjadi guyonan sampai hari ini dari teman-teman pengurus sendiri, alumni maupun teman di bawah itu pasti guyonannya soal beginian. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, apalagi sekarang di ketua cabang gitu ya, mohon maaf bukan karena kami gimana-gimana Anda. Tapi kalau saya pacaran misalkan atau apa, ya saya lebih menjaga integritas organisasi ketimbang kemudian saya harus ya padahal normal sebenarnya bagi banyak orang, tapi saya mungkin tidak bisa lah urusan itu. Itu mungkin terjawab sudah ya. Kenapa selama ini menjomblo? Karena masih ada di Hipno. Ya persoalan nanti ketawa atau sudah ada mengkhidbah orang, ya mungkin itu sudah langsung. Tapi insya Allah selama teman-teman ada di cabang, insya Allah tahu bahwa rekan Zen sangat sulit misalkan ada IPNU tidak punya kendaraan buat ikut misalkan. Insya Allah saya tidak bisa, sangat tidak bisa. Kenapa? Karena nanti yang saya pikirkan adalah ketika saya ketemu kader, tiba-tiba saya kemudian boncengan sama IPNU, apa kata rekan moderator kan begitu. Nah itu yang pertama. Yang terakhir hambatan yang lain ya beragam. Nanti mengalir aja lah ya. Ya betul Kak. Siap. Seperti yang sudah dikatakan sama Kak Zainul tadi bahwasanya beliau masih jomblo, mungkin ya Kak, mungkin rekan kita yang sedang menonton siap mungkin untuk mendampingi beliau, silakan berdaftar. Jangan ngechat ke saya, langsung ke Kak Zen saja gitu. Cuma syaratnya begini, rekan Zen itu mohon maaf ya, untuk rekan kita Hipno harus sombong. Rekan Zen sudah lulus Lakut, ya Lakut sudah lulus, Latin sudah lulus.
Ini sudah lulus, jadi kalau mau dekat ya harus begitu dulu. Ini Betul, betul. guyonan aja teman-teman. Saya sering bilang ke teman-teman, sesuatu yang diawali dengan bismillah tidak akan mundur di tengah-tengah. Cuma mohon maaf yang sebesar-besarnya rekan Ita, Mm-mm. engkau di hatiku, engkau tetap nomor 2. Karena yang utama adalah Ibnu. Betul Kak, mantap itu Kak, mantap. Itu mungkin bisa di copy paste nanti ya sama penonton. Selanjutnya Kak, selain aktif di Ipno, Kak Zeno itu aktif di mana saja sih Kak? Ya, sekarang ya, Hmm. sekarang kebetulan semenjak 2019 Hmm. awal eh, jadi koordinator Gus Durian Sumeneb, Hmm. komunitas yang konsen dalam nilai dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya Hmm. juga ingin apa, ada teman saya dari Bangkalan, Mbak Sofa, semoga masih ada. Tadi juga nanya soal kelompok marginal, nanti mungkin akan saya bahas sedikit, Mbak. Hmm. Kemudian sekarang juga mendampingi teman-teman di forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama (FPKUB), Hmm. wadah yang fokus dalam urusan keberagaman pemuda lintas agama. Hmm. Di samping itu juga ada DPW Ibnu Jawa Timur sebagai anggota tim organisasi. Hmm. Jadi teman-teman sekalian, dalam waktu yang bersamaan, secara pribadi kami harus membagi konsentrasi untuk 4 hal. Hmm. FPKUB, Gus Durian, DPW, kemudian di Ibnu, di Sumeneb. Sehingga belum punya waktu buat mikirin rekanita ini. Berarti di sini Kak Zainowo sudah benar-benar menjadi orang-orang yang sangat sibuk Kak ya, bukan disibukkan dengan rekanita atau seorang wanita, tapi dengan organisasi gitu Kak ya. Ya, ini bincang-bincang ringan saja Kak ya. Jika Ya, siap. sejak tadi kita membahas tentang IPNO gitu kan, tentang kurikulum vitae Kak Zainowo, eh, kebanyakan sekarang itu saya melihat organisasi-organisasi yang ada di kampus, di sekolah, atau di setiap kecamatan gitu Kak ya, itu sudah mulai berkurang dalam berkegiatan Kak. Yang kabarnya dikarenakan virus gitu kan, virus corona gitu katanya Kak. Itu menurut Kak Zainullah sendiri bagaimana Kak tentang virus corona? Kan sebentar lagi kabarnya akan diadakan pelantikan PC IPNO gitu kan. Juga tentang kegiatan-kegiatan yang ada di setiap PAC itu harus di stop dulu atau tetap dijalankan gitu Kak. Iya. Teman-teman sekalian, sekaligus ini menjadi bahan sosialisasi kami ya dari cabang bahwa Mm-mm. sekali lagi kami berharap bahwa teman-teman di bawah harus mau dan mampu beradaptasi dengan kondisi. Yang namanya Mm-mm. beradaptasi itu bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal yang dengan kondisi yang baru. Artinya, Mm-mm. bukan kemudian menghilangkan aktivitas yang biasa kita lakukan, tetapi kita coba sesuaikan. Makanya langkah pertama kemarin, satu, ketika kami dimintai sikap, bagaimana kemudian ketika kami mau melaksanakan konferancapka di beberapa PAC. Bagaimana ketika kami mau melaksanakan Makesta. Urusan kaderisasi kami bawa ke wilayah kemarin. Sempat terbangun kabar soal rencana kita mau adakan Makesta online. Itu tidak bisa kemudian digolkan karena beberapa hal. Terkait dengan Mm-mm. sebenarnya sendiri, teman-teman sekalian, IPNO adalah perangkat organisasinya Nahdlatul Ulama. Sehingga Betul. gerakan kita itu tidak bisa lepas dan tidak bisa keluar dari koordinasi Nahdlatul Ulama. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Mm-mm. PBNU, PWNU, PCNU telah sepakat bahwa demi
mempercepat penyelesaian urusan corona ini, maka kita bersabar dulu dengan menghentikan sementara waktu aktivitas organisasi kita untuk tidak berkumpul-kumpul. Sehingga kami di cabang sam'an wa ta'atan kepada PCNU, begitupun dengan PW IPNO sama PP dengan PBNU dan seterusnya. Sehingga PAC juga sam'an wa ta'atan kepada MWC, ranting dengan ranting dan seterusnya. Kemudian kami sampaikan kepada teman, mari kondisi ini jangan kemudian menghentikan laju kita, tapi mari kita coba berinovasi, kita berimprove. Yang awalnya kita terbiasa dengan acara-acara formalitas, mari kita geser pada acara-acara yang sekiranya ini esensi. Diskusi kita yang biasanya harus tetap muka, biasanya harus menghabiskan bensin, panitia harus mengeluarkan konsumsi dan lain-lain. Kita cukup tinggal di rumah, kita adakan obrol santai begini dan seterusnya. Atau kita fokus pada hal yang lain, teman-teman. Contoh di IPNO, mau tanya, kami bisa cek, teman-teman di bawah juga dicek. Bisa kita lakukan hari ini, coba administrasinya segera diperbaiki, kantornya yang belum punya struktur segera dibuat. Sama dengan di cabang, hari ini sudah semua penertiban administrasi sudah kami lakukan. Kemudian, mohon maaf, ini komentarnya kok macam-macam. Saya kadang nggak fokus ini sama komentarnya. Ini ada. Iya betul Kak, betul. Ya, selanjutnya. Sekarang di cabang juga database sama pembuatan KTA. Insya Allah nanti kalau teman-teman di bawah kompak, nanti bisa kemudian kita bisa buat KTA bareng-bareng. Karena sayangnya selama saya hampir 6 tahun ketua cabangnya ini masih belum punya KTA IPNO. Ini miris. Sehingga nanti akan kami buat, insya Allah doanya. Nah, hal-hal begini teman-teman kan tidak memerlukan berkumpul dan tidak perlu kemudian kita menghabiskan banyak ruang. Contoh lagi misalkan, kalau teman-teman butuh bukti, cabang dengan YouTube sekitar 6.940 subscriber, hampir 7.000, itu dilakukan kurang lebih selama 1 bulan selama Ramadan. Caranya bagaimana? Tentu ini banyak hal, diskusinya panjang. Tetapi kok bisa? Ini berkah Ramadan, karena teman-teman di cabang mau berinovasi, mau berimprove. Karena membuat YouTube tidak harus mengumpulkan puluhan orang, hanya cukup 2-5 orang, kita diskusi, kita bangun solidaritas, kita bentuk strateginya, akhirnya 7.000 subscriber kita kumpulkan kurang lebih 1 bulan. 1 minggu lah kira-kira. Tinggal nunggu 2.000 jam lagi dimonetes, kemudian itu bisa mendapatkan income dari postingan-postingan kita ke depan. Banyak teman-teman yang sebenarnya bisa kita lakukan. Teman-teman di bawah tidak usah bingung. Kalau kita tidak bisa majelis pelajar, kita tidak bisa Makasta, ya bersabarlah, terutama kaderisasi misalkan. Kaderisasi hari ini memang tidak bisa Makasta, tetapi apakah kemudian kita tidak bisa berkreasi? Bukan kemudian tidak bisa. Tinggal kemudian syaratnya adalah apakah kita punya kemauan untuk memiliki kemauan, mewujudkan kemauan itu. Teman-teman nggak usah malas di rumah, di kantor, dimanapun, kita bisa konsolidasi ke bawah. Kita bisa begini, begitu, dan seterusnya. Yang belum punya unit usaha, mari tiap PAC bentuk unit usahanya. Seperti di beberapa PAC selama Ramadan ini sudah beberapa produk sudah dilakukan dan seterusnya. Itu mungkin ya teman-teman pesan kami dari cabang. Artinya selama pandemi, IPNO jangan berhenti, IPNU jangan mati. Tetap jalan, tapi beradaptasi seperti itu. Oke Kak, terima kasih.
Ini mungkin bisa menjadi yang terakhir Kak ya. Tolong berikan sepatah dua patah kata lah Kak untuk kami yang berada di luar sana agar kami itu tetap semangat dan semakin semangat beripno seperti itu Kak. Ya. Sebelum sepatah dua patah ya teman-teman, Mm-mm. tadi teman saya Mbak Sofa namanya Mm-mm. itu menghubungi duluan lewat WA mau nonton karena saya telat akhirnya dia WA lagi dan tadi juga menyampaikan pertanyaan. Saya jawab dulu Hmm, ya beberapa pertanyaan teman-teman sekalian. siap siap. Soal kaum kelompok marginal ya Mbak. Mohon maaf Mbak Sofa, saya perkenalkan Mbak Sofa ini. Mbak Sofa ini teman saya, teman akrab Mm-mm. saya. Bahkan kita tiap hari bisa kontak-kontakan. Mohon maaf, ini bukan kemudian kita mau menunjukkan bahwa tentang kepribadian seorang enggak. Kita tidak boleh tabu dari hari ini. Mbak Betul betul. Sofa ini cowok, tetapi dalam kesehariannya beliau berpenampilan seperti halnya perempuan. Dan kami Hmm, selama berteman, kami tidak pernah punya masalah sosial. Bahkan beliau sangat peduli soal kemanusiaan. Sehingga yang beliau tanyakan soal kelompok marginal. Mbak Sofa hmm, ini ketua, kalau tidak keliru, ketua waria sekota Surabaya. Kebetulan kenal dengan kami di tengah perjalanan, banyak diskusi, kemudian kami fokus dalam dunia kemanusiaan. Insya mm-mm. Allah di IPNO juga kami tarik ke urusan kemanusiaan. Lewat apa? Di periode kami bentuk namanya LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Itu lembaga yang lokal, tidak ada di PW, tidak ada di pusat, tidak ada di PDPRT. Kami bentuk Mm. secara khusus. Tujuannya apa teman-teman sekalian? Kami ingin mewujudkan cita-cita luhur dari Prof. Tolha Mansur selaku muassis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan, kader IPNO mendidik para kader yang cerdas dan dekat dengan masyarakat, bukan kader yang cerdas tapi elit di masyarakat. Artinya Betul apa? betul. Teman-teman ketuk hatinya dari sekarang semuanya. Apakah selama ini ketika saya berjas IPNO, saya membuat saya lebih dekat dengan masyarakat atau justru lebih jauh dari masyarakat? Kalau kita merasa jauh, mari kita ubah. Ingat, Mbah Tolkah berpesan bahwa kader IPNO itu bukan kader yang cerdas yang jadi dewan, yang jadi bupati, atau yang jadi kiai, bukan. Mm-mm. Tetapi kader yang cerdas yang dekat dengan masyarakat. Makanya, bismillah, mohon doanya dan mohon restunya, ikhtiar PC IPNO Sumeneb membentuk lembaga pengabdian masyarakat sebagai bagian integral dari pendekatan kita kepada kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kata Mbak Sofa tadi marginal. Kami Mm-mm. akan mulai dari kelompok-kelompok duafa, anak yatim dan seterusnya teman-teman sekalian. Seperti Mm-mm. nanti insya Allah semoga Allah mengijabah doa kita, Amin. turunan kita bentuk lembaga wakaf dan seterusnya. Akan misalkan kita nanti ada duafa yang sudah layak, rumahnya tidak layak huni, misalkan kita coba bantu. Ada teman-teman anak yatim yang kemudian tidak bisa sekolah, coba kita bantu. Bahkan kemudian nanti kami berharap berpikir bahwa IPNO Sumeneb selama 2 tahun kami target harus bisa eh, mengkuliahkan salah satu kader dari kita yang Mm-mm. memang tidak mampu, baik melalui program beasiswa, program bantuan, dan seterusnya. Nah, untuk kelompok-kelompok marginal lainnya seperti kelompok waria dan lain-lain dan seterusnya, kami di IPNO tidak pernah diajarkan menjadi kelompok yang membatasi diri terhadap ruang-ruang kemanusiaan yang lainnya. Insya Allah ruang-ruang itu akan kita isi baik dalam bentuk publik di publik maupun dalam ruang-ruang diskusi. Mm-mm. Baik itu kelompok-kelompok sosial maupun kelompok-kelompok yang selama ini mungkin seperti pengemis dan lain-lain. Ini nanti ke depan mungkin salah satunya kita arahkan ke sana teman-teman sekalian. Mm-mm. Sehingga yang juga ingin kami sampaikan bahwa kepemimpinan kami
kepemimpinan kami dengan teman-teman eh, di PAC ini satu komando, terpimpin, terpusat, dan satu gerakan. Artinya teman-teman sekalian, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman di bawah. Ketika cabang bersuara halo, maka kami berharap di bawah terdengarnya halo, tidak terdengar hai. Artinya apa? Kita bisa satu frekuensi, teman-teman. Cabang sudah menentukan garis bahwa kita akan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Tentunya di bawah juga harus ikut serta dan seterusnya. Itu mungkin. Nah, soal pesan-pesan terakhir buat teman-teman sekalian yang ada di BAC, yang ada di ranting, yang ada di komisariat dan lain-lain. Teman-teman sekalian, satu pesan saya soal khidmat berjamiyah di IPNU dan IPNU, mari kita terus bermuhasabah. Terutama saya pribadi juga. Kadang saya mempertanyakan diri, saya ber-IPNU apakah hanya karena ingin menjadi anggota dewan atau karena hanya ingin A, B, C dan seterusnya. Ini kita sama bermuhasabah. Artinya apa? Sebelum kita lebih jauh, teman-teman sekalian, mari kita dari sekarang sucikan lagi hati dan batin kita. Baik melalui sowan kepada para alumni, para kiai-kiai yang ada di kecamatannya masing-masing, maupun sesekalilah merenung. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, berbanggalah sebagai kader IPNU dan kader IPNU, karena tidak semua orang bisa seperti kita. Yakinlah bahwa kita itu adalah makhluk-makhluk yang Allah pilihkan buat kita agar kita bisa mengurus jam'iyah yang begitu luar biasa ini. Mengurus Nahdlatul Ulama, mengurus IPNU dan IPNU. Yakin bahwa kata Mbak Ridwan, mengurus NU itu tidak akan pernah kelaparan. Betul. Tidak akan pernah kelaparan. Insya Allah akan dipertemukan dengan rezeki-rezeki yang tidak pernah masuk hitungan matematika kita. Insya Allah itu. Kemudian percayalah dengan dauhnya Mbah Hashim bahwa dengan mengabdi di IPNU, di IPNU, di NU, insya Allah kita diakui sebagai santrinya Mbah Hashim. Dan yang diakui santri Mbah Hashim insya Allah husnul khotimah. Ini Mbah Hashim Sari, kakeknya Gus Dur, bukan Hashim Ambunten ya yang mendoakan. Dan insya Allah teman-teman sekalian melihat fenomena-fenomena hari ini, NU semakin hari semakin digempur dan seterusnya, insya Allah ya Jabbar ya Qahar, kata Mbah Khalil, insya Allah siapapun yang akan merusak NU tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah bubar. Justru yang punya kesan buruk yang akan hancur duluan. Sudah terbukti semuanya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Itu mungkin. Jadi keyakinan, teguhan, dan komitmen itu yang menjadi penguat kita untuk berIPNU dan ber-IPNU. Tetap semangat, tetap yakin bahwa ini adalah ladang amal jariyah kita yang insya Allah, mari insya Allah berdoa semoga kelak di akhirat di bawah kapalnya Mbah Hashim dan Mbah Khalil kita bisa memetik amal jariyah kita masing-masing. Niat bismillah, niatkan juga ini diniatkan kepada orang tua kita yang di rumah juga, teman-teman. Itu saja mungkin pesan saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Zen sudah banyak memberikan ilmu ya kepada kita, juga kepada audien juga ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang diharapkan oleh Kak Zainullah dan pengurus cabang dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ucapkan selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Terima kasih kepada Kak Zainullah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir dari saya Kak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.